Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa baik ya. Oke, kita ketemu lagi. Saat ini kakak sama teman-teman kakak. Tapi masih ada lagi. Kakak panggil dulu deh. Kakak-kakak, masuk dong. Hai. Wah, rame-rame gini mau ngapain ya adik-adik ya? Kita mau sekolah minggu. Kita mau nyanyi. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau adik-adik bangkit berdiri. Kita akan nyanyi Kudaki-daki dengan gerakan ya. Berdoa, kita udah menyanyi pembuka. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu buah lagu lagi. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Ayo kakak pemusik, kita nyanyikan baca Alkitab dan doa tiap hari. Pakai gerakan ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Oke, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang ada di sebelah kakak. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Dadah. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Sinta di TSB. Apaan tuh? Tempat Sinta
bercerita, di mana Kak Sinta akan bercerita tentang cerita-cerita sekolah minggu. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, berarti menyiapkan apa adik-adik? Apa ayo? Alkitab, buku catatan, dan alat tulis pintar. Dan tak lupa menyiapkan apa? Hati. Oke, sebelum Kak Sinta bercerita, mari kita berdoa dulu ya. Kakak undang adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai aktivitas kami dari malam sampai pagi hari ini Tuhan. Tuhan, di sini kami akan berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang berasal daripada kakak sekolah minggu, itu semua berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kakak undang adik-adik buka dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 24. Sudah menemukannya semua? Oke. Dari judul bacaan Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kakak persilakan adik-adik membacanya ulang ya. Kakak kasih waktu 5 menit. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita kakak, ada yang tahu nggak perayaan yang setiap tahunnya kita rayain selain hari Natal? Apa aja? Ada yang tahu? Apa yo? Selain Natal ada Jumat Agung. Jumat Agung kita merayakan apa? Kematian. Selain Jumat Agung, 3 hari setelahnya kita merayakan apa? Paskah, yaitu kebangkitan. Setelah kebangkitan, kita merayakan apa? Kenaikan. Kenaikan itu 40 hari setelah hari Paskah. Dan saat kenaikan ada apa yang terjadi? Ada yang tahu? Tuhan naik ke sorga dan Ia berjanji akan menemani murid-muridnya dengan Roh Kudus.
Setelah kenaikan, apa ya? Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50 setelah hari Paskah adik-adik. Ada yang tahu apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi saat itu? Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang di dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari sorga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Tetap di TSB, tempat Sinta bercerita. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Ketika Petrus mendengar apa yang mereka bicarakan adik-adik, Petrus berdiri dan menjelaskan yang terjadi pada mereka tentang apa yang mereka alami adik-adik. Tidak seperti yang mereka sangka, mereka tidak mabuk adik-adik. Tetapi Petrus dan murid-muridnya percaya bahwa apa yang telah terjadi itu adalah penggenapan kuasa Tuhan seperti yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Adik-adik bisa membacanya dari ayat 17-21. Selanjutnya, Petrus pun bercerita tentang Tuhan Yesus, nama yang tidak asing lagi bagi mereka. Tuhan Yesus yang telah melakukan banyak mukjizat adik-adik, yang telah menderita di kayu salib, dan telah mati dan telah bangkit dan naik ke sorga. Petrus dengan tegas berkata kepada mereka adik-adik bahwa Dialah Juru Selamat, Tuhan Yesus yang telah mereka salibkan itu. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus tidak hanya untuk murid-muridnya adik-adik, tetapi untuk kakak Sinta dan untuk adik-adik juga, dan untuk kita semua. Roh Kudus memberikan kita kekuatan adik-adik untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang sudah naik ke sorga, tetapi tidak membiarkan kita sendirian adik-adik. Siapa di sini yang masih takut kalau di rumah sendirian? Kalau lagi gelap, berarti gak boleh takut lagi ya, karena adik-adik gak sendiri, tetapi ada Roh Kudus. Melalui Roh Kudus juga, murid-murid Tuhan Yesus dan kita semua dihibur
dibimbing, dan ditolong untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana sih kita supaya bisa dibimbing oleh Roh Kudus? Ada yang tahu caranya? Adik-adik harus membangun relasi dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa tiap hari, membaca firman, dan tak lupa mengasihi sesama adik-adik. Nah, pesan hari ini, kakak dan adik-adik semua, kita harus mengimani adik-adik bahwa Roh Kudus yang hadir dalam diri kita itu dipakai Tuhan untuk membimbing kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Oke, sekian dari cerita kakak. Apa pesannya hari ini? Masih ingat? Apa ayo? Kita harus mengimani bahwa Roh Kudus hadir untuk membimbing kita. Oke, sekian dari kakak Sinta di PSB, tempat Sinta bercerita. Dadah! Terima kasih kakak-kakak untuk ceritanya minggu ini. Luar biasa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Adik-adik boleh titipkan persembahannya ke mama papanya ya, biar diberikan ke gereja. Oke? Oke, nah kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Dengan gerakan ya adik-adik. Ayo kakak, musik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, berikanlah mereka kesehatan dan keselamatan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan, di mana walaupun dalam masa pandemi ini Tuhan, kami masih tetap bisa belajar dan bersekolah dari rumah Tuhan. Kiranya Bapak, walaupun kami belajar dari rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan, rasa semangat kami untuk kami terus meraih cita-cita yang kami inginkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap masa pendidikan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sekolah minggu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami, terkhusus untuk sekolah minggu Tuhan. Semoga kami cepat dipertemukan Tuhan di sekolah minggu seperti biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, haleluya. Ya Bapak, tak lupa kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari jajaran tertinggi di tingkat Presiden Pak Joko Widodo hingga jajaran terendah tingkat RT, biar kiranya Kau berikan mereka kebijaksanaan dan kerelaan hati untuk terus memantau warganya yang terdekat, agar kiranya boleh kami semua anak-anakmu boleh melalui masa pandemi ini dengan baik Bapak.
berdoa juga untuk rencana pemerintah yang akan membuka PSBB untuk pelonggaran PSBB di minggu kedua Juni. Biar kiranya Engkau berikan kelancaran dalam prosesnya, sehingga pada akhirnya nanti tidak terjadi lonjakan korban dan lonjakan penularan COVID yang semakin tinggi, Bapak. Ya Bapak, kami serahkan semua anak-anakmu dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa yang telah kami naikkan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan seturut dengan kebutuhan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah pada